Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terancam dihajar habis-habisan oleh warga Tel Aviv hingga tentara Zionis. Pasalnya, Netanyahu kepergok merenovasi kolam renang pribadi di rumah menggunakan dana perang, sementara pasukan pertahanan Israel atau IDF sibuk berperang hingga nyawa melayang. Dikutip dari Tribunnews.com, informasi itu pertama kali disampaikan oleh media Israel yakni Haaretz. Dalam laporannya, Netanyahu merenovasi kolam renang menggunakan dana yang disediakan dari kantor Perdana Menteri Israel. Situasi ini membuat kepala akuntan di kantor Perdana Menteri Israel, Roy Ben-Vanisiti, mengundurkan diri. Keputusan itu dilakukan dengan alasan menolak pendanaan renovasi kolam renang pribadi milik Netanyahu. Roy disebut berselisih dengan Direktur Jenderal Kantor Perdana Menteri Yossi Selay. Pasalnya, Selay menyetujui pendanaan sekira 20,2 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk memperbaiki infiltrasi air ke dalam kolam dan filter yang tersumbat. Adapun hal ini dilakukan di tengah IDF berperang dengan Hamas di Gaza. Bahkan keinginan Netanyahu merenovasi kolam renang pribadi terjadi di tengah IDF gembar-gembor hendak perang melawan Hizbullah di Lebanon. Tentu saja keinginan Netanyahu akan membangkitkan amarah warga Tel Aviv hingga tentara Zionis. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengaku telah membanjiri terowongan Hamas. Namun media Amerika Serikat mengatakan bahwa Israel gagal membanjiri terowongan Hamas lantaran tak bisa memberikan bukti. Dikutip dari New York Post, tentara Zionis tak bisa memberikan bukti berupa video ataupun fisik yang memperlihatkan terowongan Hamas terendam. Sebaliknya, IDF justru merilis rekaman drone yang menunjukkan dua terowongan lain yang berada di pemakaman Bani Suhela di Gaza. Namun dalam foto yang diunggah tak memperlihatkan air menggenang di terowongan tersebut. IDF hanya mengklaim menemukan bahan peledak di terowongan Hamas. Di satu sisi, para pejabat Amerika Serikat mulai muak dengan Israel yang tak pernah mendengarkan kritik dan saran. Para pejabat Washington prihatin terhadap strategi Israel hingga memperingatkan bahwa membanjiri terowongan Hamas bisa membahayakan 100 sandera yang masih ditahan. Meskipun memang tidak diketahui apakah ratusan sandera itu berada di terowongan Hamas. Para ahli juga telah memperingatkan tentang kemungkinan dampak pemompaan air laut ke bawah tanah terhadap terbatasnya pasokan air bersih yang ada di Gaza. Tentara Israel kepergok menyamar menjadi dokter di rumah sakit Ibnu Sina dan membunuh 3 warga Palestina. Selesai insiden itu, sayap militan Hamas yakni Al-Qassam menginjak-injak harga diri Israel dengan menyebutnya sebagai pengecut. Kini Hamas pun murka dan berjanji akan membalasnya hingga membuat tentara Zionis ketar-ketir. Dikutip dari Tribunnews.com, Hamas memberikan pernyataan pada Rabu 31 Januari pagi. Dalam pernyataan itu, Hamas bersumpah akan membalas serangan tentara Israel. Kemudian Hamas menyebut pembunuhan berkelanjutan akan terjadi sebagai aksi balas dendam. Hamas pun mengklaim pejuang Palestina tidak akan terintimidasi atau takut seusai pembunuhan tersebut. Sebaliknya, Hamas mengatakan tentara Israel mudah dilemahkan lantaran tentara pengecut. Diketahui sebelumnya, tentara Zionis membawa senjata laras panjang saat menyusup ke rumah sakit Ibnu Sina. Di belakang tentara Israel yang menyamar gerombolan IDF terlihat mengikuti dari belakang sembari membawa senjata. Mereka tampak sedikit merunduk dan mengendap-endap saat memasuki sebuah ruangan. Adapun 3 warga Palestina yang menjadi korban Zionis adalah Muhammad Jalameh serta 2 saudara laki-laki Basil dan Muhammad Al-Ghazawi. Seorang pejuang Al-Quds yang bernama Ahad Adnan Abu Sita menjadi terkenal di kawasan Timur Tengah. Pasalnya terekam momen ia lompat ke girangan dan meneriakkan slogan Walad seusai menembak tank Israel. Namun kini Abu Sita dikabarkan mati syahid.
Dikutip dari Palestina Chronicle, terekam Abu Sita membidik dan menembak tank Israel seorang diri, lalu ia berbalik dan berlari kembali ke posisinya. Saat itulah terdengar Abu Sita meneriakkan wala'at yang berarti menyala atau terbakar. Slogan tersebut diteriakannya sembari beberapa kali melompat ke kirangan. Saat pejuang Al-Quds lain juga berteriak ke kirangan, tank Israel terlihat dalam keadaan dilalap api di belakang Abu Sita. Video ini menjadi salah satu adegan paling ikonik dalam perlawanan Palestina yang sedang berlangsung di Gaza. Namun kini Abu Sita dikabarkan terbunuh dan menjadi sasaran bom Israel. Hal itu terjadi saat sekelompok besar warga Palestina dibom Israel di sebuah masjid di kamp pengungsi Khan Younis yang berada di Gaza Selatan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengakui 3 tentara Zionis tewas di jalur Gaza. Salah satu di antaranya adalah Panglima IDF bernama Yuval Nir, usia 43 tahun. Kini beredar potret Yuval Nir yang sempat tersenyum. Dikutip dari Marif, Yuval Nir terlihat duduk santai dengan bahunya yang terlihat membungkuk. Pria berperewak putih itu tersenyum dengan memakai kaos dan celana pendek. Adapun Yuval Nir berasal dari Gush Etzion. Oleh sebab itu, Ketua Dewan Gush Etzion yakni Shlomo Neman memberikan penghormatan terakhir untuk Yuval Nir. Ia mengaku Panglima IDF yang gugur ini menjadi salah satu putra terbaik dari Gush Etzion. Bahkan Yuval Nir dianggap sebagai pahlawan lantaran ikut perang di Gaza. Dilaporkan Yuval Nir tewas di Gaza pada Selasa 30 Januari seusai berperang dengan Hamas. Panglima IDF ini tewas seusai mendapat luka parah akibat bentrok sengit. Selain Yuval Nir, 2 tentara Israel lainnya turut tewas dan beberapa prajurit dari Brigade Givati terluka parah. Houthi mengeluarkan peringatan keras seusai Amerika Serikat dan Inggris mengaku tidak akan takut. Militan Yaman ini menantang Presiden Joe Biden agar perang terjadi berkepanjangan. Houthi mengaku tidak akan mundur dari dukungannya terhadap perlawanan Palestina dan masyarakat Gaza. Dikutip dari Hindustan Times, peringatan itu disampaikan oleh Komandan Pasukan Houthi Muhammad Al-Atifi. Ia mengatakan Houthi siap menghadapi konflik jangka panjang dengan Amerika Serikat dan Inggris. Adapun peringatan ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan di Laut Merah akibat serangan balasan yang terjadi hampir setiap hari. Amerika Serikat dan Inggris pun mengatakan tidak takut dengan perlawanan Houthi. Muhammad Al-Atifi juga menegaskan sejauh ini Houthi lebih kuat menghadapi serangan Amerika Serikat, Inggris, dan Israel. Pihaknya pun berjanji akan mengakhiri hegemoni Amerika Serikat dan siap menghadapi perang jangka panjang. Houthi mengaku pejuangnya teguh mendukung perlawanan masyarakat Gaza dan kelompok perlawanan Palestina. Mesir murka seusai Israel berniat mengusir warga Palestina dari jalur Gaza. Oleh sebab itu, Mesir memasang tembok beton hingga pagar di perbatasan Gaza. Dikutip dari Palestine Chronicle, terlihat Mesir sedang melakukan pekerjaan perbaikan baru, yakni pagar yang memisahkan Mesir dan jalur Gaza di timur Rafah. Terlihat alat berat yang mengangkut pasir, memperkuat menara pengawas dan pagar beton di sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti terkait pembangunan benteng baru tersebut, namun diduga langkah ini dilakukan terkait upaya Israel mengusir warga Palestina dari Gaza. Pasalnya pejabat tinggi Israel telah berulang kali melobi untuk melakukan pembersihan etnis warga Palestina dari jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun mendesak mitra barat untuk mendorong warga Palestina keluar dan pergi ke Gurun Sinai, Mesir. Sementara Mesir berulang kali menolak usulan Israel soal pengusiran warga Palestina. Atas penolakan tersebut, para pejabat Israel menuduh Mesir menutup mata terhadap dugaan penyelundupan senjata melalui wilayah perbatasan yang memisahkan Mesir dari jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.